Saya Dian Setiawati. Saya adalah guru bidang studi PPKN di SMP IT Permata Bunda Bandar Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Syah Kuala tahun 2023 dengan NIM 23065050100869. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori A Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Syah Kuala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran PPKN lagi. Dan sekarang kemudian mau cek semangatnya dulu dong. Masih ingat cek semangatnya gimana kalau ditanya apa kabar 7 Pangeran Diponegoro? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Mantap. Masya Allah, alhamdulillah semuanya sudah semangat. Sudah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Baik, untuk memulai hari ini yuk kita baca dengan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita doa dulu deh. Ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Ibda. Ikhtiroman ala darisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian absen dulu ya. Oke. Oldeo. Noval Ali. Albi. Ada alhamdulillah semua hari ini kita dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Semoga kita selalu sehat, dimudahkan hafalannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik, hari ini kita mau belajar PPKN, melanjutkan materi kita minggu lalu. Sudah rapih belum tapi ya hari ini? Boleh deh kita cek kerapihan dulu. Silahkan berdiri. Sudah rapih belum ya? Oke, yang belum rapi silahkan dirapihkan. Kerah bajunya mungkin. Oke, kerah baju Rihan belum lurus tuh. Oke, boleh. Ada sampah nggak di bawah? Boleh diambil dulu yang ada sampahnya. Oke, ada sampah di bawah Sakib, boleh diambil Sakib. Oke, boleh dibuang. Baik, sudah rapi, silahkan duduk kembali. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kita mau nyanyi dulu deh. Yo, boleh berdiri lagi. Boleh berdiri lagi, kita nyanyi Garuda Pancasila. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu apa tuh? Lagu Garuda Pancasila. Nah, kenapa kita pagi-pagi udah nyanyiin lagu Garuda Pancasila? Agar bisa menambah rasa cinta kita kepada negara kita, negara Indonesia. Oke, baik, hari ini kita sebelum memulai pembelajaran kita main tebak gambar dulu yuk.
Ya, boleh. Sudah kenal belum ya sama pahlawan-pahlawan berikut ini? Siapakah dia? Ki Hajar Dewantara, yakin? Ki Hajar. Siapa? Ki Hajar. Oke, siapakah dia? Yes, Ki Hajar Dewantara. Betul sekali. Selanjutnya, siapakah dia? Rasuna Said. Yakin Rasuna Said? Oke, kita lihat siapakah dia? Yes, benar. Hajah Rangkayo Rasuna Said. Lanjut, siapakah dia? Sultan Hasanuddin. Betul sekali. Pahlawan dari mana nih? Dari Makassar. Kurang tepat. Betul, terima kasih. Baik, tadi kita sudah nyanyi, sudah tebak-tebakan, sudah. Sekarang kita mau flashback dulu deh. Mau flashback materi minggu lalu. Kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Siapa nih? Silakan tunjuk tangan. Ya. Oke, Sakib, silakan. Perumusan Pancasila. Tentang perumusan Pancasila. Oke. Ada lagi? Ya. Oke, Rehan. Apa Han? Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Minggu lalu kita belajar itu? Ya. Iya. Oke, satu lagi materi tentang apa ya? Oke, Domas boleh. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Kita sudah pernah belajar minggu lalu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beri tepuk tangan dulu untuk Rehan, Domas, dan Sakib dong. Ya, minggu lalu inilah materi kita minggu lalu, perumusan Pancasila, peristiwa Rengas Dengklok, dan juga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah pernah kita bahas minggu lalu ya? Oke. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah tentang norma di dalam masyarakat. Ada apa saja sih di dalam masyarakat itu? Nah, hari ini kan tadi kita mau belajar tentang norma. Untuk apa sih kita belajar tentang norma? Tujuannya untuk apa? Agar kita tahu di dalam masyarakat itu punya namanya aturan. Nah, kalau sudah punya aturan, akhirnya kehidupan kita akan menjadi lebih tertata, menjadi lebih rapi dan teratur. Nah, itu dia tujuan kenapa kita harus belajar tentang norma. Yang akan kita lakukan hari ini, kita mau nonton dulu nih. Mau nonton? Mau dong, kita akan nonton. Yang kedua, kita mau memecahkan masalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian akan dikasih permasalahan, setelah itu kalian yang akan memecahkan masalah itu seperti apa. Siap? Ya. Siap, sip, terima kasih. Oke, yang ketiga, setelah sudah selesai masalahnya sudah terpecahkan, lalu akan disajikan dalam presentasi. Sebelum kita memasuki materi, Budian mau nyoba pretest dulu deh. Apakah sebelum kita belajar sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Lihat, perhatikan soal di depan. Mengapa dalam masyarakat kita memerlukan norma atau aturan? Sudah dilihat? Ada yang mau menjawab? Kenapa kita perlu norma atau aturan? Yuk, Farel, boleh? Agar hidup kita bisa teratur. Oke, terima kasih. Kita simpan jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Soal kedua. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar aturan di dalam masyarakat? Oke, Abil. Akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Orang sudah melanggar aturan ya pasti dapat hukuman gitu ya. Oke, baik. Kita simpan juga jawabannya untuk kita pelajari lebih lanjut di pembelajaran hari ini. Terima kasih Abil, tepuk tangan juga buat Abil dong. Nah, Budian akan menjelaskan sedikit materi tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi? Tentang norma. Boleh lihat ke depan? Apa jadinya jika kita tidak punya aturan? Apa yang akan terjadi kalau kita nggak punya aturan di dalam masyarakat? Akan terjadi permusuhan. Kita lihat di gambar. Oke, betul. Bisa? Ya. Kalau kita nggak punya aturan di dalam masyarakat,
pasti akan bisa berantem, nggak punya aturan, jadi semau-mau sendiri gitu ya. Jadi ya aku maunya begini sendiri, ya nggak apa-apa, orang aku nggak punya aturan kok gitu ya. Lanjut, nah kita mau tahu emang norma apa sih? Nah, norma itu adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat dalam suatu kelompok masyarakat. Apa? Ketentuan yang mengikat dalam suatu kelompok masyarakat yang harus ditaati, mau tidak mau harus dilaksanakan karena akan sebagai pengendali tingkah lakunya manusia. Jadi biar kita punya aturan seperti itu ya. Nah, kita juga akan mengenal yang namanya norma. Ada 4 jenis norma. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Yuk, boleh dibaca bareng-bareng keras-keras 4 macam norma. Macam-macam norma 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak ada. Oke, hanya ada 4. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Dan setelah ini kita akan mengenal lebih jauh apa sih norma agama, seperti apa sih sanksinya ketika kita melanggar norma agama, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih semangat lagi kayaknya karena sudah mulai membosan, ayah sudah mulai bosan di kelas, kita ice breaking dulu yuk. Kita kasih tepukan semangat untuk ayah. Siap ngasih tepukan semangat untuk ayah? Ya. Gimana kasih tepukan semangatnya? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Semoga ayah sudah semakin semangat. Insya Allah. Hari ini kita mau nonton kan? Tadi kata Budian kita mau menonton. Oke. Sebelum menonton, nanti silahkan diperhatikan tayangan videonya. Lalu simak dan boleh buat pertanyaan dari video yang ada atau membuat pernyataan dari video yang ditampilkan. Kita akan menonton video. Dari video yang kita saksikan bareng-bareng tadi, muncul tidak di dalam benak kita apa yang ada di dalam video itu? Oke, boleh satu orang yang mau ngomong, siapa? Irham. Tidak ada aturan. Dalam video tadi tidak ada aturan. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk Irham. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan nih dari video tadi. Boleh, Naren. Di video itu, jika kita tidak memiliki norma, maka akan kacau. Ya, kalau kita nggak punya norma, maka akan kacau. Oke, setuju yang lain? Setuju. Dari video tadi sudah kita saksikan bersama bahwa ada kehidupan yang tanpa aturan. Apakah hidup kita akan menjadi seperti itu kalau nggak ada aturan? Nah, oke. Kita akan membuktikannya dalam pembelajaran kita hari ini. Apakah kita akan menjadi berantakan kalau kita nggak punya aturan? Oke. Lalu kita akan membagi menjadi beberapa kelompok di sini. Kemudian butuh 4 kelompok saja karena ada 4 norma yang akan kita bahas hari ini. Kita akan berhitung mulai dari sebelah sini. Berhitung 1 sampai 4 saja. Oke, dari Riham. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, terima kasih. Silakan berkelompok. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Dan tidak boleh membelakangi ya. Yang sudah selesai membuat kelompok ucapkan takbir. Masya Allah. Semuanya sudah membuat barisan yang rapi, sudah membuat kelompok yang rapi. Silakan tentukan siapa kelompoknya masing-masing. Angkat jarinya.
Pilih satu orang sebagai kelompok 1, 2, 3. Tunjuk siapa? Siapa? Abil. Siapa? Sakib apa Ayas? Silakan ketua kelompoknya maju ke Budian. Budian akan membagikan sesuatu kepada kalian. Budian akan memberikan bekal. Bekalnya adalah ada bahan ajar untuk kelompok. Silakan diambil. Ini bahan ajarnya. Dan ini yang akan kalian kerjakan, LKPD. Instruksinya silakan dibaca. Silakan dibaca petunjuk yang ada di dalam LKPD, bagaimana cara kita mengerjakannya, apa yang akan kita kerjakan hari ini. Silakan dibaca. Sambil kalian mengerjakan, Budian akan mencoba untuk membuat penilaian ya. Oke, silakan dibaca dengan seksama apa yang akan dilakukan. Oke. Dapat norma apa di sini? Hukum. Dapat norma hukum. Oke. Silakan dibaca. Boleh, terserah mau dibentuk seperti apa. Ya. Dapat kelompok apa? Norma kesusilaan. Yang ini Azazal. Nah, berdiri boleh, landscape boleh. Boleh, begitu boleh. Dapat norma kesusilaan. Nah, ini kertas ini digunakan untuk menjawab yang ini. Silakan dibaca LK-nya. Silakan semuanya harus dapat tugas mengerjakan ya. Adakah kesulitannya? Bisa. Oke, boleh Domas bantu untuk apa? Domas aktif ya. Boleh membantu untuk ngelem, boleh. Menulis nggak apa-apa. Sudah selesai takbir. Allahu Akbar. Baik, setelah semuanya selesai, Budian akan menjelaskan tata cara untuk mempresentasikannya. Kita mau pakai window shopping. Jadi, kalau window shopping itu nanti hasil yang kalian kerjakan ditempelkan di dinding. Setelah itu teman yang lain datang, terus teman yang lain membaca dan memberikan komentar. Oke, bisa dipahami? Teman yang datang ngapain? Memberikan komentar atau bertanya kepada yang punya kertas. Nah, silahkan disiapkan 2 orang untuk menunggu kertasnya, menunggu dagangannya. Setelah itu yang lain 3 orang akan menjadi tamu ke kelompok lain. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian akan memberikan kalian 1 orang modal 1 smiley. Nah, nanti kalian stikernya boleh diberikan kepada kelompok yang menurut kalian, wih keren banget nih gambarnya, gitu ya. Oke, kemudian akan memberikan 1 stiker. Norma hukum silahkan ditempelkan di sebelah sini. Di sebelah depan. Norma kesopanan silahkan ditempel sebelah sini. Nanti bergantian untuk mengunjungi tokonya. Karena kan kita mau shopping, ya kan, mau belanja. Setelah itu berikan waktu berapa menit ya untuk belanjanya? 2 menit saja cukup ya. Silahkan mulai untuk ditempel. Silahkan siapkan masing-masing kelompok 2 orang untuk menunggu di tokonya. 3 orang akan berkunjung ke toko temannya. Oke, dimulai dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, dan kelompok 4 ke kelompok 1. Oke, bisa dimulai dari sekarang? Bisa. 1, 2, 3, go!
sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, oke. Sepertinya sangat seru sekali ya diskusinya. Boleh ditempelkan tadi stiker-stiker yang diberikan ya. Diskusinya sangat seru ya, hasil window shoppingnya di kelas-kelas tadi, di toko-tokonya. Tadi di sebelah sini ada kakak yang menjelaskan sangat semangat, di sebelah sini juga ada kakak-kakak yang menjelaskan semangat sekali gitu ya. Tadi sudah kita saksikan bareng-bareng materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya di dalam toko-tokonya melalui window shopping. Sekarang kita mau cek, kita akan cek materi yang sudah dibahas di kelompok-kelompok kecil. Yang pertama kita tadi membahas norma agama kelompok mana? Oke, kelompoknya Sakib. Ya, tadi ada fenomena orang pacaran, ya kan? Fenomena anak SMP pacaran di situ. Apakah hal tersebut patut untuk kita tiru? Tidak, itu tidak patut untuk kita tiru. Terus bagaimana caranya untuk kita mendekatkan? Bagaimana caranya kita untuk tidak ikut dengan fenomena tersebut? Kepada Sakib gimana tadi? Kita harus belajar agama sejak dini dan memperbanyak diri mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah sejak dini, gitu ya. Oke, kalau menurut kalian boleh tidak pacaran saat usia SMP? Tidak boleh. Apa hukumnya pacaran? Haram. Oke, zina. Oh, tidak boleh. Pacaran itu nggak boleh. Setelah ini harus dipastikan bahwa kalian semua punya catatan yang Budian jelaskan dari hasil diskusi teman-temannya tadi. Semua harus punya catatan ya. Silakan ditulis hasil catatannya, hasil ringkasan hari ini tentang apa. Oke, yang kedua tentang norma kesusilaan. Siapa tuh? Ada fenomena mencontek saat ujian. Boleh nggak sih ya? Boleh. Nggak boleh. Boleh ditiru hal itu? Tidak boleh juga untuk ditiru. Lalu bagaimana tadi solusinya dari kelompok Zian agar norma kesusilaan fenomena mencontek ini tidak bisa terulang? Belum mengerjakan ujian, sebaiknya semua diperiksa dan semua bawa meja diperiksa, dan ditaruh di luar. Oke, diperiksa dulu apakah di mejanya ada contekannya gitu ya. Tasnya dipisah, taruh keluar. Oke, siapa yang udah pernah nyontek? Sudah pernah. Oke. Lalu apa kalau kan sudah terlanjur nih, saya sudah mencontek, lalu apa yang akan saya lakukan? Bertaubat. Ya Allah, maafkan aku sudah pernah mencontek dan minta maaf sama gurunya. Bu, Pak, maafkan saya sudah pernah mencontek gitu ya. Kan mau bertobat tadi, betul? Betul. Nah, sekarang kemudian mau tanya dari masing-masing kelompok. Apa yang menjadi kendala saat kalian tadi mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi? Sama apa yang harus saya tingkatkan nih dari pembelajaran hari ini untuk minggu depan? Siapa dulu nih, kelompok mana nih yang mau ngomong? Ya. Oke, kelompok Rehan boleh, silakan. Apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran hari ini? Kendalanya itu materinya. Kenapa materinya? Tadi ada contoh salahnya. Oh, tadi ada contoh-contoh yang salah, ada yang keliru. Oke. Lalu, apa yang harus ditingkatkan di pelajaran minggu depan? Teliti dan kerjasamanya. Teliti dan kerjasama. Sudah ada kerjasamanya tadi? Sudah. Tapi sudah 100%? Belum. Oh, belum. Oke, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong buat kelompoknya Rehan. Terakhir dari kelompok kesusilaan, apa yang menjadi kendala? Kayaknya nggak ada, Bu. Soalnya tadi selama pembelajaran tuh anak-anak itu ramah, mau belajar, Masya Allah. bagus, terus semangat. Sama motivasi gitu. Alhamdulillah. Saling mendukung. Oke, saling mendukung. Oke, beri tepuk tangan dong. Nah, kelompok ini bisa kita contoh nih. Alhamdulillah sudah kompaknya dapet, semangatnya dapet, apalagi ramah. Oh, kerjasamanya sudah dapet, apalagi saling mendukung dan saling mensupport. Oke, baik.
Semoga ini minggu depan tetap terjaga kekompakannya ya, dan kelompok-kelompok lain juga bisa belajar dari kelompok kesusilaan. Baik. Oke, hari ini mungkin kita cukupkan sampai di situ. Sudah selesai? Sudah, tapi belum. Oke, sudah selesai, tapi boleh silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu deh. Apakah tujuan pembelajaran kita tadi sudah tercapai nih? Tujuan kita kan tadi ingin mengenal yang namanya 4 macam norma. Apakah kita sudah kenal? Sudah. Jadi, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai. Dan dapat hikmah nggak ya? Insya Allah pasti dapat. Kita akan dapat hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Apa hikmahnya? Nah, kita harus pandai memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Seperti tadi di contoh-contoh tadi, boleh nggak berkendara bonceng 3 untuk anak SMP dan tidak punya SIM? Tidak boleh. Nah, makanya kita harus pandai memilah dan memilih mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang baik untuk kita dan mana yang nggak baik untuk kita. Terus jangan pernah untuk menjadi orang yang merugi, untuk bisa mengulangi kesalahan. Berarti kalau kita hari ini salah, terus besok kita masih mengulangi kesalahan kita, artinya kita adalah orang yang merugi, bahkan bisa menjadi orang yang celaka ketika kita selalu mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Terus apa pesannya? Jadilah pribadi yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Berikanlah kebaikan kita, manfaat kita kepada orang lain, walaupun hanya sekecil biji sawi. Semoga yang kecil itu tadi bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan manfaatnya akan kembali ke kita. Yuk kita berefleksi dulu nih. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, Bu Dian ingin kalian menyebutkan satu kata apa yang sudah didapatkan. Kita akan bermain namanya badai kata atau word storm. Silakan diingat-ingat satu kata apa yang bisa saya pelajari hari ini, apapun itu. Oke? Bisa? Oke, dimulai dari mana? Tadi ngitung udah sebelah sini. Berarti dari sini. Satu kata untuk hari ini. Tawakal. Aturan, kerjasama, kompak, disiplin, norma, kesetiaan, kesopanan. Alhamdulillah luar biasa. Sudah semua, berarti insya Allah semua sudah bisa menyebutkan satu materi tentang hari ini. Lalu 1 sampai 10, berapakah yang sudah kita dapatkan? Silahkan boleh angkat jarinya tinggi-tinggi 1 sampai 10. Rehan 9, Farid 10, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, ada yang 8, nggak apa-apa. Berarti kalau 8 sudah paham ya insya Allah. Oke, terima kasih. Insya Allah hasil dari hari ini 1 sampai 10-nya sudah bisa tertanam di hati. Nah, sekarang kemudian mau tahu nih, dari yang 1 sampai 10 tadi kan ada yang 10 tuh, ada yang 9. Nah, kita mau cari tahu sejauh mana apa yang sudah kita kerjakan tadi, aktivitas hari ini sudah sejauh mana kita serap. Oke? Kita mau melakukan post test. Melakukan apa? Post test. Kita akan post test, akan ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dari materi yang sudah kita kerjakan tadi. Silahkan dikerjakan masing-masing. Silahkan dikerjakan masing-masing. Sudah selesai? Sudah, oke. Silahkan semuanya dikumpulkan ke depan. Silahkan. Kemudian akan menjelaskan tentang materi minggu depan. Silahkan dipelajari sebelum kita masuk di pembelajaran. Apa yang harus kita pelajari minggu depan? Kita akan mempelajari tentang potensi daerah dalam kerangka NKRI. Boleh diulangi? Nah, materi ini besok sebelum masuk ke kelas Budian harus dibaca dulu ya. Baik, hanya itu yang bisa kita pelajari hari ini.
Semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita dan manfaatnya bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kepada ketua kelas boleh minta tolong untuk dipimpin berdoa. Ibda subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhtiaraman al-mudarisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.